Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam perspektif aliran filsafat pendidikan Islam perennial esensialis mazhabi. Yang pertama yaitu pengertian aliran esensialisme. Esensialisme dalam filsafat adalah paham tentang hakikat manusia yang menentang eksistensialisme dan esensialisme. Dalam biologi adalah paham yang membedakan spesies tumbuhan dan hewan berdasarkan esensinya, yang berarti pengakuan adanya diskontinuitas di alam. Filsafat esensialisme ingin manusia kembali ke budaya dulu. Yang kedua yaitu sejarah aliran perennialisme. Aliran filsafat yang secara tidak langsung membentuk corak esensialisme, aliran idealisme dan realisme. Plato dianggap sebagai bapak objektif idealisme dan juga sebagai peletak dasar teori modern dalam esensialisme. Sedangkan Aristoteles dan Demokritos keduanya dianggap sebagai bapak objektif realisme. Kedua ide tersebut, idealisme dan realisme, itulah yang menjadi latar belakang deis esensialisme. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam aliran esensialisme. Salah satu terpenting yang hidup dalam filsafat esensialis khususnya pada periode klasik adalah Plato, Aristoteles dan Demokritus. Plato dianggap sebagai bapak idealisme objektif dan pendiri teori esensialis modern. Sedangkan Aristoteles dan Demokritus sama-sama dianggap sebagai bapak realisme objektif. Teori esensialisme didasarkan pada dua konsep, idealisme dan realisme. Johann Amos Cornelius 1592 sampai 1670. Tokoh pendidikan Renaissance yang pertama berpendapat bahwa indera harus digunakan untuk mengajar segala sesuatu karena indera adalah pintu gerbang menuju jiwa. Selanjutnya yaitu perennialisme filsafat. Perennialisme diyakini bahwa kehidupan modern telah menciptakan berbagai krisis dalam segala aspek kehidupan manusia. Perennialisme menawarkan jalan keluar dari krisis ini dengan kembali ke budaya. Perennialisme juga menyatakan bahwa pendidikan harus menelusuri kondisi manusia modern kembali ke budaya masa lalu yang dianggap ideal dan terbukti efektif. Regressive road to culture, sikap regresif tidak menyiratkan nostalgia, tetapi jika yang membawa gangguan akan mengembalikan kepercayaan pada nilai-nilai inti abad-abad lampau yang dituntut oleh kehidupan modern. Zuhairini, DKK 2009. Munculnya filsafat perennialisme dapat dilihat dari cara berpikir Plato. Selanjutnya yaitu pandangan pendidikan Islam terhadap filsafat perennialisme. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap filsafat perennialisme. Pertama, filsafat perennialisme dalam konteks pendidikan dibangun atas dasar satu keyakinan ontologis bahwa batang tubuh pengetahuan yang berlangsung dalam ruang dan waktu seharusnya terbentuk melalui dasar-dasar yang diterima manusia dalam kesejahteraan. Robert Hutchin, seorang tokoh perennialisme modern, menyimpulkan bahwa tugas pokok pendidikan adalah pengajaran. Pengajaran menunjukkan pengetahuan, sedangkan pengetahuan sendiri adalah kebenaran. Selanjutnya yaitu landasan filosofis perennialisme. Manusia adalah makhluk yang bersifat rasional karena manusia terlahir dengan fungsi kemanusiaan yang sama. Aliran perennialisme ini membuktikan adanya hukum rasionalitas masih ada dan benar di sepanjang zaman. Prinsip rasionalitas yang berkaitan dengan adanya prinsip kesadaran dan kebebasan dalam setiap gerak manusia. Sekian dari presentasi
saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.